Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Amilatus Solihah dan rekan saya bernama Bella Firlina. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang sosial politik kejayaan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu latar belakang kejayaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan secara terencana dan sistematis oleh orang dewasa dalam rangka membentuk dan menumbuh kembangkan potensi serta kepribadian peserta didik sesuai ajaran Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam itu dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa pembinaan pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau. Yang kedua, masa pertumbuhan pendidikan Islam dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga masa Bani Umayyah. Yang ketiga, masa kejayaan pendidikan Islam diawali sejak berdirinya Daulah Bani Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Dan yang keempat, masa kemunduran pendidikan Islam ditandai saat Baghdad dihancurkan Hulaguhan sampai wilayah Mesir di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Yang kelima, masa pembaruan diawali sejak Mesir dikuasai Napoleon sampai masa modern sekarang. Pada periode ketiga, pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah oleh kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Daulah Bani Abbasiyah muncul diawali dengan Abul Abbas As-Saffah yang menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah, membawa corak baru dalam perkembangan sosial dan budaya masa itu. Harun al-Rasyid yang merupakan khalifah ketujuh dinasti Bani Abbasiyah, pada masa pemerintahannya pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Masa-masa kepemimpinan beliau sangat memberi motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, kutab. Di awal perkembangan Islam, kutab dilaksanakan di rumah guru-guru yang bersangkutan dan diajarkan untuk menulis dan membaca. Kemudian juga mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok ajaran agama dan pengetahuan lainnya. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Guru dikirim ke istana untuk mengajar anak-anak. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa anak-anak harus dapat menyiapkan diri dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang ketiga yaitu toko-toko buku. Toko-toko buku muncul sejak permulaan kerajaan Bani Abbas. Toko-toko buku kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam. Di Baghdad sendiri, menurut statement yang dikutip Hanun As-Sohah, terdapat 100 toko buku. Selain Baghdad, Saras, Marv, Basrah, dan toko buku lainnya yang mendukung. Yang keempat yaitu rumah-rumah ulama. Rumah-rumah ulama berperan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu majelis. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka majelis juga mengenang peranan yang sangat besar. Dan yang keenam yaitu badi'ah. Badi'ah merupakan dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Dan yang ketujuh yaitu rumah sakit dan observatorium. Khalifah pada masa Bani Abbasiyah mendirikan observatorium dan rumah sakit. Di observatorium sering diadakan kajian-kajian terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah pada tahun 828 Masehi, diperlengkapi dengan observatorium dan memperkerjakan seorang ahli. Dan yang kedelapan yaitu perpustakaan. Masa Abbasiyah telah banyak terdapat perindustrian kertas, seperti industri kertas di Baghdad sendiri, berdiri pada tahun 795 Masehi. Begitu pula di negeri Islam lainnya. Dengan adanya kertas tersebar pula buku-buku. Dan yang selanjutnya yaitu masjid. Masjid sebagai lembaga pendidikan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Demikian pula pada masa Bani Abbasiyah, masjid juga merupakan lembaga pendidikan, tempat peradilan, tempat militer berkumpul. Dan yang selanjutnya yaitu Han. Han berfungsi sebagai asrama untuk pelajar-pelajar yang hendak menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata-mata.
Poin yang ketiga yaitu berdirinya madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berkembang dari masjid, kemudian kan masjid, selanjutnya timbul madrasah. Dengan banyaknya pelajar-pelajar yang ingin menuntut ilmu membuat masjid tidak muat lagi, dan kebanyakan mereka dari luar kota, sehingga menuntut pembangunan pondok atau semacam asrama di samping masjid. Mereka yang datang dari jauh dan tidak punya cukup uang untuk menyewa penginapan, diberi izin tinggal di komplek tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu dibangunlah kan sehingga berubahlah bentuk masjid menjadi masjid kan. Tahap berikutnya adalah perkembangan dari masjid kan menjadi madrasah. Berikut madrasah-madrasah yang ada pada masa kejayaan pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, Baitul Hikmah di Baghdad. Kedua, Madrasah Darul Ilmi di Kairo. Ketiga, Madrasah Nizamiyah. Dan yang terakhir, Madrasah Al-Muntansiriyah. Poin yang keempat yaitu sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase pertama, sejarah pendidikan Islam klasik, yang dimulai dari lahirnya Islam sampai berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah, dari 610 sampai 1250 Hijriah. Fase kedua, sejarah pendidikan Islam pertengahan, mulai dari terbentuknya 3 kerajaan Islam besar, yakni Turki Utsmani, Kerajaan Safavidiyah, dan Kerajaan Mughal. Dari mulai 1250 sampai 1800 Masehi. Fase ketiga, sejarah pendidikan Islam modern, yakni masa pembaruan Islam, yang dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu sejarah pendidikan wanita. Pada masa jahiliyah, perempuan diperlakukan tidak adil, terutama dalam mendapatkan pendidikan maupun pengajaran. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dipengaruhi oleh penjajahan Belanda yang diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, pada masa sudah kemerdekaan Indonesia, kaum perempuan memperoleh kebebasan dan dalam memperoleh pendidikan. Kebebasan bersekolah mulai dari pendidikan dasar, bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.